Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang noise, interferensi, dan juga fading. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang noise. Apa sih noise itu? Nah, di sini noise itu merupakan sinyal lain yang tidak diharapkan dalam sistem komunikasi karena sifat mengganggu. Dan kita ngomong adalah dia mengganggu sinyal asli yang kalau kita tiap lokasi atau tiap waktu dia bersifat acak. Nah, dan di sini noise ini bisa mengubah dari sinyal informasi. Gimana sih cara dia mengubahnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah sinyal yang kita transmisikan itu adalah pasti akan terkena dengan noise. Nah, ini adalah sinyal informasi yang sudah dikodekan. Nah, kemudian terkena noise sehingga sinyal dan noise yang sudah menjadi satu karena mendapatkan noise akan menjadi seperti ini. Nah, karena sinyal adalah dia sudah berubah dari yang awalnya akan kita kirimkan seperti ini, kemudian terdapat noise sehingga menjadi seperti ini. Nah, perlu ada namanya rekonstruksi agar sinyal yang diterima sama dengan sinyal aslinya. Jadi ketika sinyal yang sudah dimodulasi kemudian dikirimkan lewat antena, nanti antena pun juga ada noise-nya, nah, dia akan berubah bentuknya. Kemudian apa sih jenis-jenis noise di sini? Di sini secara garis besar tuh ada dua, di mana tiap dari dua ini juga nanti akan banyak pecahannya. Yang pertama ada external noise, yang kedua ada internal noise. Yang external noise kita ngomong di sini adalah karena dia berasal dari luar perangkatnya. Nah, yang internal noise adalah karena di dalam perangkat dari sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah external noise. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah karena adanya gangguan atmosfer bumi. Nah, seperti kalau kita kilat, halilintar, karena yang namanya kilat halilintar itu ada suaranya juga menggunakan frekuensi dan juga frekuensinya juga tertentu, otomatis itu juga memberikan impuls pada waktu sekian ada frekuensi yang ganggu nih. Nah, itu kita ngomong menyebar ke dalam energi sepanjang lebar frekuensi. Yang kedua ada extraterrestrial noise. Nah, di sini dari luar atmosfer bumi. Kalau yang tadi adalah dari atmosfer bumi, di sepanjang bumi, ya, ini adalah di luar dari bumi. Seperti gangguan cahaya, kita mau cahaya dari matahari atau solar noise, dari panasnya matahari itu juga memberikan noise, positive noise. Ya kita ngomong dari luar angkasa, kita ngomong dari di luar dari bumi. Nah, ketiga adalah man-made noise. Nah, kalau ini adalah noise karena adanya pergerakan dari manusia. Nah, jadi makanya sini man-made karena yang membuat adalah manusia, seperti ketika di kendaraan, kemudian juga pergerakan yang sangat cepat, sehingga membutuhkan impulse noise. Impulse noise kita mau adalah berarti noise yang dia bersifat sementara dan dia hanya bersifat sekejap atau impuls satu waktu doang, sehingga itu juga menyebabkan noise dalam pengiriman sinyalnya. Oke, yang tadi external noise, sekarang ada internal noise. Inilah yang biasanya ketika melakukan simulasi atau kita melakukan perhitungan dalam petlog atau untuk perencanaan, ini yang bisa kita definisikan. Kalau tadi adalah kita belum bisa definisikan karena memang bersifat random. Thermal noise ini pertama adalah thermal noise karena adanya suhu. Jadi ketika semakin besar suhunya, tempat juga akan mempengaruhi dari noise-nya, atau disebut juga dengan Johnson noise. Karena suhu material itu beda-beda. Begitu semakin suhu komponen, maka noise-nya akan juga semakin besar. Begitu juga pun ketika kalian menggunakan perangkat handphone, perangkat BTS yang memang mereka mempunyai material-material yang tertentu terhadap suhu. Makanya yang menyebabkan adanya thermal noise. Yang kedua adalah white noise atau draw putih, atau kita biasanya adalah yang white Gaussian noise.
Jadi ini adalah suatu noise yang kerapatan spektral dayanya merata pada seluruh komponen frekuensi. Jadi hampir di semua kita mau adalah kondisi ideal itu adalah kondisi yang white noise ini. Jadi tidak akan ada namanya channel itu free noise, pasti ada. Minimal adalah kondisi white noise ini, dimana dikatakan white noise karena berdoman pada kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih merupakan komponen dari berbagai warna yang dapat diberikan secara merata melalui suatu spektrum. Jadi kita ngomong itu adalah kesatuan dari semua frekuensi yang terjadi di semua frekuensi sehingga menjadi warna putih. Nah, maka di sini terdiri berbagai sumber derau dan pada daerah semua adalah merata. Nah, inilah kita ngomong di white noise. Makanya kalau kalian melakukan simulasi simulasi dengan MATLAB, pasti ketika mau dilakukan suatu kanal, paling minim itu adalah adanya white noise ini atau AWGN, additive white Gaussian noise. Nah, yang ketiga ada soft noise. Nah, ini biasanya kita ngomong dari komponen elektronik di dalam perangkat kalian dan dia bersifat tidak beraturan. Biasanya karena adanya transistor, yang sehingga ketika suatu waktu dia memberikan frekuensi atau kita mau menyebabkan noise. Yang keempat adalah flicker noise. Flicker noise ini karena adanya semiconductor hampir sama dengan soft noise. Kemudian yang kelima adalah noise kuantisasi. Di sini noise kuantisasi ini karena adanya pengubahan sinyal analog ke sinyal digital. Karena pembulatan level sinyal kontinu itu sehingga ada level noise yang berubah. Kita mau membuat level noise. Di sini untuk jenis-jenisnya. Sekarang gimana sih kita tahu bahwa terdapat noise di sini? Ada namanya pengukuran derau. Tempatnya ini adalah kalau kita belajar tentang noise, pasti yang akan banyak kita ketahui itu adalah dari parameter ini. Ada parameter SNR, ada noise factor atau noise figure, critical bear, adalah kapasitas kanal. Jadi 4 hal ini adalah yang biasa berkaitan dengan noise. Yang pertama adalah SNR. Jadi kita ngomong sinyal to noise. Ada kata noise di situ. Jadi kita ngomong ini adalah suatu parameter yang membandingkan antara sinyal carrier dengan sinyal noise. Jadi antara sinyal yang ditransmisikan itu powernya sekian, kemudian noise-nya adalah sekian, yang diterima sekian, itu dibandingkan sehingga kita mau di perbandingan SNR adalah 10 log daya sinyal per daya deraunya. Jadi kita mau kalau dia SNR-nya tinggi, otomatis deraunya dia kecil. Kalau SNR-nya dia adalah kecil sekali, bahkan kita mau dekati 0 bahkan minus, berarti deraunya lebih besar dibandingkan daya sinyalnya. Otomatis kualitasnya juga lebih buruk. Otomatis sinyal yang kita terima itu banyakkan noise-nya. Otomatis gimana? Apakah sini baikkah, burukkah? Pasti buruk. Jadi itu adalah biasanya SNR. Kemarin sudah belajar tentang ada SNR, SIR, SINR. Kita ngomong adalah tentang parameter kualitas sinyal. Jadi kualitas sinyal itu nggak hanya power dayanya, ketika power dayanya tinggi bagus, bisa aja ketika power dayanya tinggi ternyata semuanya noise. Kita mau power dayanya misalkan min 30 dBm. Ketika kita lihat kualitasnya kok saya nggak bisa internetan, nggak bisa telepon, apa masalahnya? Oh ternyata SNR-nya dia kecil. Oh berarti semua yang kalian terima adalah noise-nya. Sehingga itu adalah parameter pada sinyal. Ada seperti SIR juga, ada SINR, adalah sinyal pas interference pas noise yang dibandingkan hasilnya. Kemudian ada noise figure. Kalau noise figure ini adalah kita ingin tahu berapa sih noise dari internal tadi di dalam suatu perangkat. Makanya di sini adalah dia membandingkan SNR yang input masuk dengan SNR keluaran dari perangkat tersebut. SNR yang kita mau adalah SNR yang dia belum dB itu noise figure. Kalau sudah dibuat dalam dB 10 log berapa tadi itu, itulah noise
figur tadi ada noise factor, noise factor. Kalau sudah dalam bentuk dB, nama adalah dia noise figure. Nah, kita ngomong adalah SNR noise figure ini ketika nanti perancangan jaringan pun kalian di coverage planning itu ada parameter ini juga. Nah, kemudian ada kapasitas kanal. Ini yang saya ingin kalian ketahui, ada namanya rumus Shannon. Jadi kita mau ada kapasitas kanal. Di sini ada parameter SNR. Nah, C sama dengan PW log 2 kurung buka di dalam lognya logaritma 2 1 plus sinyal per noise. Nah, itu satunya bit per second. Di sini digunakan untuk mengetahui kapasitas kanal dalam bit per secondnya dengan asumsi bahwa sinyal berada dalam pengaruh Gaussian noise atau di aditif white noise di situ. Jadi ini adalah kondisi paling sempurnanya dia. Nah, kondisi paling bagus sinyal atau channel yang digunakan. Jadi biasanya aturan Shannon law ini sebagai acuan ketika para peneliti mau melakukan pengujian dari perangkat mereka atau perangkat teknologi baru seperti 5G. 5G pun dengan bandwidth dan juga SNR yang buat kalian Gaussian noise itu tujuannya adalah mendekati Shannon law ini. Dan sangat mustahil untuk bisa mendekati menyamakan, tapi mendekati bisa. Tapi ini adalah kondisi patokan bahwa ini adalah kapasitas kanal yang kecepatan terbesar, kecepatan paling idealnya dia. Bahkan di 5G pun kalau dia merujuknya atau mengacunya berapa besar sih maksimalnya atau idealnya, kalau saya punya bandwidth sekian, SNR sekian, berapa sih nanti kecepatannya, kanalnya maksimal berapa. Nah, itu di situ ada parameter SNR. Kemudian ada bit error rate. Nah, di sini adalah ketika kita ingin tahu kualitas suatu lingkungan itu baik apa tidak, kita lihat dari SNR-nya. Berarti semakin gede SNR-nya, oke, makin baik. Atau makin baik sinyalnya, atau makin kecil noise di lingkungan tersebut. Kalau SNR-nya dia adalah tinggi. Nah, kemudian biasanya untuk pengukuran kualitas dari teknologi kayak 4G atau modulasi juga ada namanya bit error rate. Nah, di sini menyatakan jumlah bit yang rusak saat data ditransmisikan dan diukur di penerima. Jadi kita mau adalah bit error rate ini sebagai acuan dari SNR juga. Nah, bisa aja nih ketika bar-nya itu dia kayak misalkan karakter dari si modulasi PPSK dia adalah dia betul bagus pada SNR kecil, tapi bar-nya dia adalah juga 100%. Jadi yang dikirimkan 100, yang diterima 100, atau atau mendekati 1. Nah, kemudian ada yang modulasi lain AM, dia kecepatannya tinggi, tetapi untuk ketika dia memperoleh SNR mendekati 0 atau dia SNR-nya dia kecil, dia bar-nya 0, semuanya rusak bitnya. Nah, biasanya adalah bar ini sebagai pengukuran karakteristik dari modulasi ataupun teknologi terhadap noise yang ada di dalam lingkungan maupun di internalnya dia. Jadi sumbu X-nya adalah SNR, sumbu Y-nya adalah dia bar-nya. Nah, sehingga kita tahu karakter kalau kita mau menggunakan PPSK itu di kondisi yang SNR-nya dia kecil pun bar-nya atau kita mau komunikasi tetap terjaga karena semua pesan tersampaikan walaupun kecepatannya dia rendah. Kemudian faktor apa sih yang mengaruhi bar? Pertama adalah bandwidth-nya, kedua adalah SNR. Nah, kita mau kalau SNR dia besar, bitnya otomatis bagus, terima semua. Ketika dia noise-nya tinggi, bitnya banyak yang error. Kemudian ketika ada kecepatan transmisi, kita lihat dari tadi yang jenis modulasinya, media transmisinya apa, kemudian lingkungan, cara transmisi, dan juga kinerja pemancar dan penerima. Kemudian di pemancar ada D-nya kah, seperti apa. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari bit error rate. Oke, yang kedua adalah tentang
interferensi. Oke, apa sih interference atau interferensi? Nah, interferensi adalah gangguan yang terjadi disebabkan adanya sinyal lain yang frekuensinya sama dan daya sinyalnya mengganggu cukup besar. Jadi kita mau interferensi itu akan identik dengan karena dia mempunyai jalur yang sama atau jalur yang berdekatan dalam pengiriman pesan yang kita terima maupun kita kirimkan. Dan di sini ukuran dari interferensi adalah parameter CI. Kalau tadi di noise adalah SNR, ada SCI atau SIR, sinyal per interference ratio. Nah, di sini ada beberapa jenisnya yang biasanya kita pelajari. Pertama ada jenis port channel interference, ada adjacent channel interference, yang ketiga adalah intersystem interference. Oke, kalau port channel itu adalah interferensi karena menggunakan kanal frekuensi yang sama. Kalau adjacent karena dia berdekatan. Jadi nanti akan saya gambarkan seperti apa. Jadi frekuensi itu adalah mempunyai sideband. Nah, sideband itulah yang dia sebagai adjacent interference-nya. Yang ketiga adalah intersystem interference karena adanya sistem komunikasi radio lain yang menggunakan frekuensi yang sama dalam satu area yang sama. Seperti misalkan kalian sekarang pakai GSM atau pakai LTE, kemudian ada perangkat radio HT, kalian membuat radio sendiri, kemudian frekuensinya sama, intersystem interference. Nah, di sini parameter yang digunakan untuk mengukur interference adalah parameter CI ratio. Jadi perbandingan antara sinyal yang kalian inginkan dibandingkan dengan dari sinyal interferensi dari frekuensi dari tempat lain, atau kita ngomong dari perangkat lain yang frekuensinya sama. Nah, di sini port channel interference. Nah, misalkan contohnya di sini ada satu jaringan. Ini frekuensi sama F1 nih. Frekuensinya F1. Nah, ini dia saling interference di sini karena frekuensinya saling sama. Nah, makanya biasanya di sini ada namanya first tier. Jadi nggak boleh F1 ini tekan sini. Jadi jarak antara yang sama itu harus ada jaraknya. Nah, di sini ada sistem layer. Jadi layer. Jadi kita ngomong kalau mau menggunakan F1 lagi harus ada jarak sekitar 4 km dan itu melingkar sehingga tidak menginterferensi dari arah yang lain juga. Terus kalau channel interference, nah, yang adjacent channel interference kita ngomong di sini kalau kalian mengukur menggunakan spectrum analyzer, ketika kalian menaikkan satu frekuensi tertentu akan pasti muncul seperti ini, ada namanya sideband di sini. Sideband inilah yang mengganggu interference dari frekuensi yang lain. Maka di sini juga adjacent channel itu juga menyebabkan interferensi karena sideband dari frekuensi ini dia menginterferensi. Makanya di OFDM itulah gimana caranya menghilangkan sideband di sini sehingga buat bersifat ortogonal, atau ketika ada ketemu dengan sideband dia bernilai 1 dan tidak saling interferensi, sehingga kita tidak perlu memberikan guard band di sini, dan itu frekuensi sangat kecil dan sangat berhimpitan. Nah, kemudian gimana sih cara mengurangi interferensi? Yang pertama adalah manajemen frekuensi yang baik. Nah, tadi kita mau adalah frekuensi antar selnya harus tidak saling dekat, kemudian intelijen frekuensi assignment untuk hampir sama juga, biasanya berdasarkan dengan software. Kemudian memberikan frekuensi yang tepat terhadap MS. Jadi kita mau dari sisi MS pun juga ketika menggunakan channel pun ada pengaturannya, di bentuk antena, kemudian pembagian antena pun juga biar tidak saling interferensi. Kemudian mengurangi ketinggian antena, mengurangi daya pancar, pemilihan reprodukasi sel yang tepat. Jadi hal ini gunanya agar coverage area itu tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar sehingga itu mencapai dengan frekuensi radiusnya dia, otomatis itu interference. Jadi selnya pun juga bisa kita ukur. Oh, saya ingin mengcover area di Purwokerto saja, saya nggak akan bisa sampai ke Purbalingga. Nah, itu dengan cara
antena dimiringkan, dikurangi ketinggian antenanya, juga daya pancarnya, sehingga memang yang kita targetkan untuk tercover itu tidak melebihi dari hal itu, sehingga tidak membuat interferensi. Oke, yang ketiga kita akan belajar tentang fading. Apa sih fading itu? Oke, jadi ini juga suatu fenomena fluktuasi dari sinyal. Nah, ketika kita menerima sinyal itu akan terjadi fluktuasi, jadi nggak akan selalu nilainya sama. Nah, apa yang membuat dia tidak sama? Nah, ini karena adanya proses propagasi dari gelombang radio. Propagasi gelombang radio dari bisa apa namanya? Dari reflection, diffraction, scattering. Jadi kita mau adalah ini adalah level daya yang terima. Jadi kita ketika kalian drive test, nilai kalian itu pasti fluktuasi nilainya. Daya terima kok bisa berfluktuasi? Karena adanya fading di sini. Nah, kadang naik, kadang turun. Oh, kadang bagus, kadang dia naik bagus sekali. Nah, kita pasti ada pergerakan forever. Jadi tetap min 50 dm terus kita stay di sini. Kok bisa dia berubah-ubah? Ada dalam ketika pengiriman pesan itu ada melalui banyak jalur. Nah, banyak jalur ini ada namanya direfleksi, bisa juga difraksi di pengiriman apa namanya sinyalnya. Jadi ada yang balas propagation. Kamu adalah ketika sinyal yang kita terima itu melewati banyak jalur. Nah, yang free space berarti antara kita dengan pengirim base station itu langsung terima. Saya langsung di bawahnya misalkan. Kemudian refleksi, ada pantulan di situ. Apa namanya? Ada refleksi, pantulan terhadap objek. Terhadap banyak pantulan sehingga itu membuat delay. Otomatis power juga akan berkurang juga. Diffraksi di sini karena kayak memecah karena dia mengenai suatu apa namanya benda scattering karena banyak pantulan untuk arah yang berbeda. Nah, inilah namun yang membuat adanya fading sehingga nilai atau fluktuasi daya yang kita terima itu berbeda-beda antara penurunan dan fluktuasi daya dari penerimanya. Dan di sini fading menyebabkan suatu kondisi di mana sinyal yang terima terlalu jelek untuk dilakukan pemrosesannya selanjutnya. Nah, bisa saja dengan adanya fadingnya terlalu besar, fluktuasinya dia terimanya penurunannya dia rendah, sehingga sinyal kita terima itu nggak bisa diproses atau di error akhirnya. Nah, fluktuasinya itu sendiri. Dan di sini nanti kita akan pelajari satu persatu apa sih jenis fading di sini. Ada dua macam. Yang pertama adalah large scale fading secara umum karena adanya redaman propagasi large berarti ada karena dia bersifat lokasi yang dia besar. Nah, kemudian adalah small scale fading karena ada keadaan kanal propagasi yang bersifat dispersif dan dia bersifat acak, dan dia adalah karena adanya pergerakan dari si user. Nah, kalau large scale fading itu karena memang propagasi dari suatu areanya. Nah, kita ngomong yang urban, suburban, kemudian juga daerah gunung. Nah, small scale fading ini lebih ke arah dia karena pergerakan si user sehingga fadingnya pun juga bersifat sementara, maka dia small scale karena dia skalanya kecil. Kalau large scale berarti kita memang area yang besar. Nah, di sini tiga hal yang menyebabkan fading. Biasanya ketergantungan dari sinyal terhadap jarak. Otomatis kalau jaraknya semakin menjauh dari BTS atau dari pengirim, otomatis juga kuasinya dia menurun. Itu ada fading di situ. Ada delay speed menyebabkan variasi sinyal dalam domain frekuensi. Ada delay di situ karena ketika mengirimkan pesan terdelay dari pengirimannya, otomatis juga domain frekuensinya dia berbeda. Nah, pergerakan user juga karena kita bergerak sehingga pesan yang diterima pun juga terdelay.
beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dari si padding. Itu adalah dengan pertama padding margin, diversitas, interleaving, dan error progression coding. Jadi sini apa sih padding margin? Karena nanti kalau ketika kalian belajar tentang perencanaan jaringan, belajar path loss nantinya, jadi padding ini juga berhubungan dengan path loss juga. Di semua yang kalian pelajarin hari ini tentang interferensi, noise, padding itu akan juga masuk ke dalam budget. Nah, di situ juga ada parameter padding margin. Di sini adalah kita membuat adalah kenaikan daya pancar yang harus dilakukan agar level daya terima itu lebih besar dari level daya terima minimum yang diizinkan. Jadi kita adalah ini sebagai cadangan daya, atau kita ngomong backup-nya lah, agar si user itu nggak sampai dia mencapai level paling rendahnya sehingga dia terputus komunikasinya atau dia tidak ada sinyal terbackup. Nah, diversitas, nah di sini untuk mengatasi multiplex padding bisa pakai yang frekuensi diversity, spatial diversity maupun polarization diversity. Nah, di sini bisa dengan direct diversity. Jadi kita ngomong adalah sinyal yang dikirimkan itu tidak hanya cuma satu, bisa juga banyak, bisa baik waktunya diulangi atau dengan banyak frekuensi secara bersamaan, atau dengan tambahkan antena yang lain spasial, atau dengan polarisasi yang berbeda juga. Diversity atau interleaving, kita ngomong adalah dia dibedakan waktunya pengirimannya, atau dengan channel coding, jadi menambahkan bit redundant ke dalam pesan yang kita kirimkan, sehingga channel coding ini memberikan proteksi lebih baik ketika sampai di penerima. Ini secara umum cara untuk mengatasi adanya padding di sistem komunikasi kita, terutama seluler. Kenapa sih penting untuk mengerti karakteristik dari kanal wireless? Nah, di sini ini adalah nanti goal setelah ini adalah kalian seluler karena bisa melakukan perencanaan jaringan. Nah, jadi untuk menentukan desain sinyal yang paling tepat sesuai dengan channel coding agar komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi yang reliable. Dalam kita ngirimkan A sampai sana A, kita ngirimkan 100, 100 dan itu nggak ada error sama sekali. Untuk menggunakan teknologi baru, nah, kamu 5G, 4G itu ada pun menggunakan asumsi kanal-kanal ini untuk transmisian. Nah, terkoneksi multi user dengan banyak multi akses, kemudian seluler seakurat mungkin, juga level terendah diinginkan harus ditemukan untuk menjaga koneksi komunikasi. Jadi agar tujuannya adalah agar komunikasi yang kita bangun itu terjaga terus. Makanya dengan adanya fading, adanya noise, interference, kita masih bisa berkomunikasi. Gimana caranya? Kita perlu tahu mengenal semua hal itu, termasuk fading di sini. Nah, di sini yang saya tadi bilang ada namanya kanal ideal, banyak ada kanal di mana semua frekuensi itu ada noise-nya. Noise-nya adalah white noise, ini adalah AWGN, additive white Gaussian noise. Jadi semua frekuensi itu pasti ada noise-nya. Minimal adalah noise ini, karena adalah kita mau channel ideal. Dan ini ketika kita mentransmisikan dari pesan, itu pasti ada noise di sini, penambahan. Kemudian kanal real ini yang kita mau berbeda-beda tiap dari suatu lokasi atau physical channel yang kita bisa modelkan hal ini. Nah, kalau pernah belajar tentang pemodelan di MATLAB, ada parameter H, inilah dia physical channel, real physical channel di situ. Jadi noise yang kanal yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, fading itu juga hampir sama dengan multiplex fading. Nah, multiplex fading ini
Tadi adalah scale sama small scale padding. Kemudian adalah karakternya, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini saya ingin kalian lihat di gambar ini adalah pengukuran daya terima kalian menggunakan handphone. Di sini sumbu X adalah dia jarak, sumbu Y adalah dia power kalian. Nah, kemudian akan pengukuran level daya. Nah, kita mau semakin jaraknya dia jauh, otomatis level daya dia menurun nih. Nah, apa yang dia buat dia menurun? Tadi scale fading ini yang berwarna hitam ini. Nah, kemudian yang small scale fading adalah ketika level dayanya itu masih beda-beda. Di sini kadang tinggi, kadang di sini udah. Jadi dia berfluktuasi. Jadi nggak smooth ini. Nah, jadi small scale fading dia karena perubahannya tidak terstruktur. Nah, kalau yang dia pasca fading distribusinya dan normal. Nah, kalau yang dia small scale fading dia relic atau kita model dia tidak beraturan tetapi mempunyai pola. Nah, kita tahu sekarang ini polanya. Jadi ini adalah level daya yang kita terima adalah seperti ini saja. Kemudian kalau kita buat persamaan garisnya yang skema kita polanya inilah sebagai large scale fadingnya yang terdistribusi secara log normal, yang dia tidak beraturan tetapi dia semakin kesini makin menurun atau punya pola, ada pola yang dia tidak terdistribusi. Kita mulai distribusinya dari dia relate atau region yang dia tiap waktu naik atau turun, tetapi dia semakin besar jaraknya dia akan punya pola. Polanya dia makin rendah nih, walaupun dia tiap waktu dia berubah-ubah. Tuh, inilah bedanya large scale fading dan small scale fading kalau kita mau melihat dari sudut pandang level daya terimanya. Potensi large attenuation dalam rata-rata, yang small scale fading fluktuasi sinyalnya cepat sekitar nilai rata-rata atau large scale-nya. Jadi dia berfluktuasi tetapi fluktuasinya masih dalam bentuk masih di dalam rata-ratanya dari persamaan garis itu tadi. Nah, di sini adalah kalau kita ngomong tadi secara impactnya ke dalam level daya terima seperti itu tadi. Jadi di sini fading ini dia adalah sifatnya acak dan probabilistik banget. Nah, di sini karena ada interferensi atau superposisi gelombang akibat yang memiliki amplitude dan fase yang berbeda-beda. Oke, yang pertama akan kita bahas yang scale fading lebih dalam lagi. Nah, ini tadi yang kita ngomong adalah karena adanya pemantulan suatu propagasi, dan di sini hampir sama dengan di path loss. Artinya semakin jaraknya dia dengan BTS dia maka semakin kecil nilainya. Dan di sini adalah cara-cara untuk mengatasi adanya large scale fading. Pertama, kita bisa memperbesar daya kirim pengirimnya. Kedua, bisa juga memperbaiki kualitas dari penerimanya. Nah, ketika kita memperbesar daya kirim tapi di sini harus diantisipasi adanya pengaruh interferensi, karena semakin besar daya kirimnya otomatis juga makin besar selnya, otomatis itu bisa menginterferensi sel yang lain. Nah, sekarang tergantung nih dibesarkan itu di uplink atau downlinknya kah? Kalau di uplink berarti perlu adanya power control. Nah, tapi ini sangat jarang digunakan. Kemudian downlink inilah yang kita gunakan dalam link budget atau perencanaan jaringan. Jadi yang saya kasih warna orange ini berarti adalah yang dapat kita kerjakan, dapat kita engineer. Jadi melalui parameter fading margin ini. Nah, di sini fading margin ini masuk ke dalam link budget.
calculation. Jadi ketika kalian melakukan perencanaan jaringan, kita bisa mengatasi large scale fading ini dengan menggunakan atau mengadjust parameter fading margin ini di link budget. Kemudian ini dengan cara memperbesar daya kirim pemancar. Jadi kita bisa men-setting berapa sih daya kiriman kita, daya kirim yang mau kita gunakan agar komunikasinya itu bisa mengatasi fading, interference maupun dia noise. Kondisinya adalah harus jangan sampai terjadi interferensi. Yaitu yang kedua adalah selain memperbesar daya kirim dan memperbaiki kualitas penerima. Nah, di sini bisa dengan memberikan diversity di uplink-nya maupun juga memberikan menggunakan antena yang sektoral dan smart antena. Smart antena berarti dia hanya bersifat sesuai dengan usernya. Jadi dia akan beamwidth-nya dia bisa menyesuaikan user yang paling baik di area tersebut. Juga bisa perbaikan sensitivitas handset. Kalau yang ini biasanya adalah based on dari semua perangkat yang biasa sudah di standarisasi, minimal berapa dBm sih, min 120 dBm sensitivitasnya. Atau juga bisa kita ngomong adalah di sini yang untuk link budget calculation atau fading margin ini seperti apa sih bentuknya. Kita ngomong di sini adalah karena semakin jaraknya menjauh semakin kecil RSSI atau powernya, maka kita bisa men-setting memberikan fading margin dengan mendesain sel kita ingin minimal dayanya min 95 dBm. Itu adalah kondisi di atas dari paling minimum level daya terima atau kondisi paling dia nggak bisa terima sinyal lagi. Kemudian 75% itu berarti adalah dia ada di paling tepinya. Kita bisa membuat nanti sinyal strength yang kita prediksi itu adalah min 88 dBm. Jadi kita mau adalah di sini nilai yang diberikan fading margin adalah 6,75 dB ini, sehingga ketika di kondisi paling jeleknya dia atau kondisi paling tepinya dia tidak terjadi fading margin dengan nilainya masih di atas dari level paling minimum sampai kalian bisa menerima sinyal. Nah, ini distribusi norma kumulatif, sehingga kita tahu bahwa ketika dia di kondisi paling rendahnya itu masih di standar deviasi, masih di atas dari paling minimum. Oke, itu adalah tadi large scale fading. Nah, kita ke arah small scale fading. Ini kita ngomong adalah yang dayanya fluktuasinya paling tidak bisa paling cepat perubahannya. Nah, faktor-faktor apa sih yang mengaruhi small scale fading ini? Pertama adalah kecepatan SMS atau kecepatan user. Ketika kalian menggunakan handphone, kemudian kalian sedang bergerak pakai HP, pakai motor, pakai kereta, nah itu akan menimbulkan fading karena base station itu ngirimnya ke kalian bergerak nih, sehingga ada namanya efek Doppler. Nah, nanti akan baca tentang efek Doppler secara singkat. Nah, kedua adalah kecepatan objek pemantul. Nah, ketika ada yang bergerak juga, kemudian nggak cuma yang bergerak. Nah, ketika ada kita juga bergerak, kemudian ada juga tempat bendera yang bergerak. Nah, itu juga akan untuk objeknya juga berbeda-beda, juga menyebabkan small scale fading ini. Parameter transmisi sinyal juga bisa menyebabkan ada small scale fading ini. Jadi pita frekuensi yang lebih besar dibandingkan bandwidth kanal multipath akan mengalami frekuensi selective fading. Nah, jadi kita adalah ketika frekuensinya dia adalah ketika yang dikirim adalah lebih besar daripada bandwidth kanalnya, otomatis dia akan melakukan jadi frekuensi selective fading. Jadi bandwidth transmisi juga mempengaruhi dari small scale fading.
Jadi secara lebar pita transmisinya adalah bandwidth dari kanal. Kita mau bandwidth dari si sinyal ini. Nah, jadi kita mau di sini ini adalah ketika kalian berpindah tempat atau bergerak, nah itu akan menyebabkan perubahan namanya waktunya. Yang awalnya dia di sini hanya 1 detik, ketika dikirimkan, kemudian kalian berubah, nah, akan ada respon impuls tiap waktunya. Oh ternyata sekarang sampai di sini 2 detik, 3 detik atau berapa detik karena memang sangat cepat. Ada tanpa ring channel di sini. Karena ada perubahan waktu ketika kalian kalian bergerak. Nah, ada nama tadi yang kita ngomong di sini adalah coherence bandwidth kanal atau lebar pita transmisi sinyal ini. Jadi dari hal ini saya ingin menjelaskan ke kalian dulu apa sih hal-hal yang bisa membuat small scale fading ini nanti akan ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah coherence bandwidth atau bandwidth kanalnya. Jadi kalau kita melihat di sini adalah coherence bandwidth hampir sama dengan bandwidth kanal. Jadi suatu range frekuensi pada kanal yang dianggap flat di sini berarti noise-nya itu sama, bersifat flat di semua frekuensi. Kemudian time varying mode itu seperti tadi, karena variasi kanal, karena ada gerakan. Jadi Doppler spread, efek Doppler yang dia akhirnya membuat apa namanya coherence time-nya. Kita akan belajar apa coherence time juga dia akan berubah waktu di mana dua sinyal terima memiliki korelasi amplitude yang kuat. Nah, jadi sama-sama amplitudenya di waktunya. Maka di sini akan berubah jadi fast fading. Nah, kemudian ini adalah kita baca tentang Doppler atau Doppler. Jadi ketika kalian berpindah, Doppler adalah pergerakan frekuensi yang disebabkan pergerakan penerima. Nah, ketika kalian bergerak dari A ke B, nah, itu nanti akan ada namanya pergeseran frekuensi atau penambahan bandwidth frekuensi ketika kalian menerima sinyal itu, sehingga meningkatkan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Jadi Doppler ini meningkatkan bandwidth sinyal yang ditransmisikan ke kalian. Jadi yang awal 200 kHz karena kalian bergerak akan ada penambahan. Makanya di sini nanti juga ada parameter FM, di mana FM ini adalah berdasarkan dari kecepatan dari panjang gelombang per meternya dia. Kemudian ada coherence time juga karena dia waktu dari si Doppler ini nanti pergerakan dari waktu yang diterimanya. Nah, dari hal itu tadi semua, kita ketahui bahwa di small scale fading ini akan ada banyak jenisnya, karena yang namanya fading yang tidak terstruktur tadi itu akan menyebabkan beberapa jenis fading. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari delay splitnya, ada namanya flat fading dan ada namanya frekuensi selective fading. Nah, kayak flat fading ini karena dia flat, itu karena di sini bandwidth sinyal yang kita ini lebih kecil dari kanal, jadi dia fadingnya tidak terlalu berpengaruh, karena semua frekuensi sama flat fading. Nah, delay splitnya kurang dari periode simbol. Kemudian frekuensi selective fading ini karena bandwidth sinyal dia lebih besar dibandingkan bandwidth kanalnya atau coherence bandwidthnya. Nah, jadi dia hanya terjadi di beberapa frekuensi aja karena perubahan spread delay spreadnya. Nah, yang kedua, kalau kita small scale fading berdasarkan dari Doppler spread, karena pergerakan dari user, ada namanya fast fading, ada flow fading. Nah, fast fading ini karena dia Doppler spreadnya tinggi, karena dia fading karena pergerakan user sangat cepat, sehingga variasi kanal lebih cepat dari variasi sinyal di basebandnya. Kita berarti yang kita gunakan untuk pengiriman itu lebih cepat dibandingkan dari
sinyal yang kita gunakan. Kemudian for fading, karena dia bersifat interval speednya rendah, atau bisa utama adalah karena memang pergerakannya tidak sangat tinggi. Oke, sampai sini ini adalah tentang fading. Jadi kalian hari ini belajar tentang interference, noise, fading yang nantinya akan bermuara kepada path loss, di mana di path loss ini kalian akan membuat link budget. Nah, otomatis nanti juga kalian akan belajar tentang perencanaan jaringan, traffic coverage, agar komunikasi yang kita bangun, kita rencanakan itu bisa terlaksana dan bisa mempunyai kualitas yang baik. Nah, kualitas baiknya seperti apa? Berarti harus bisa mengatasi adanya interferensi, adanya noise, dan adanya fading. Makanya tadi parameter yang saya jelaskan di atas sebelumnya adalah nanti juga akan banyak muncul ketika kalian belajar tentang link budget di dunia seluler. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.